Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali masih dengan Bu Ana di materi matematika wajib untuk kelas 12. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali kegiatan kita dengan pembacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menimba ilmu di pondok pesantren kita tercinta ini. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas di pertemuan pertama? Semoga kalian sudah menyelesaikan semua soal, tapi Bu Ana yakin karena soal tersebut tergolong mudah, insya Allah kalian sudah menyelesaikan semuanya. Sesuai dengan yang disampaikan Bu Ana pada pertemuan sebelumnya, untuk materi di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang ukuran letak data. Untuk kemarin kita belajar ukuran pemusatan data yang terdiri dari min atau rata-rata, median, dan modus. Untuk ukuran letak data, apa saja ukuran letak data tersebut? Ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk KD yang kita pelajari kemarin kan disampaikan bahwa kita belajarnya hanya seputar ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Tapi kenapa kita belajar ukuran letak data? Karena untuk menentukan ukuran penyebaran data yang terdiri dari berbagai macam jenis, di sana juga harus tahu tentang kuartil. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita mempelajari terlebih dahulu tentang ukuran letak data. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah pembatas dari suatu data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga di sini kuartil ada 3 macam, yakni kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2. Nilai kuartil tengah atau Q2 di sini sama dengan nilai median, sama yang kita pelajari dengan materi yang sebelumnya ya. Kemudian kuartil atas atau kuartil 3. Untuk rumusnya di sini ada QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK QI per FQI dikali P. Semoga di layar kalian tampak jelas. Sekilas rumus ini mirip dengan rumus median yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. QI di sini menunjukkan kuartil ke I. Apabila ditanyakan kuartil 1, maka I kita ganti dengan 1. Kuartil 2, I diganti dengan 2, sedangkan untuk kuartil 3, I di sini kita ganti dengan 3. TB menunjukkan tepi bawah. Di sini FK menunjukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, lalu F kecil menunjukkan frekuensi kelas kuartil, dan P menunjukkan panjang kelas. I di sini nilainya 1, 2, 3 karena kuartil ada 3 macam. Pada data berkelompok, kelas kuartil adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I per 4N. Di sini mirip dengan menentukan median ya. Kemudian desil. Desil itu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai tersebut diurutkan. Rumusnya di sini tadi kan Q ya karena kuartil, cuma di sini karena desil menjadi DI. Bedanya juga di sini I per 10N, kalau tadi I per 4. 10 ini dari mana? Dari definisi desil sendiri, yakni membagi data menjadi 10 bagian. Untuk simbol yang lain, FK, F kecil, dan P itu sama saja. Kemudian persentil. Kalau kalian ingat kata persen, pasti ingat 100 ya, angka 100. Persentil di sini merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan. Untuk rumus persentil, di sini PI sama dengan TB ditambah I per 100. Kenapa per 100? Karena definisi persentil adalah membagi 100 bagian yang sama. Untuk tadi kuartil ada kuartil 1 sampai 3. Desil ada desil 1 sampai desil
9, sedangkan persentil itu ada persentil 1 sampai persentil 99. Bagaimana contohnya? Berikut ada contoh soal nilai ulangan bahasa Indonesia beberapa siswa disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada tabel, kalau kita perhatikan ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Ketika ditanya frekuensinya, berapa frekuensinya? Atau N ya tadi. 3 ditambah 7, 10. 18 ditambah 12, 30. 30 ditambah 9, 39. 39 ditambah 6, 45. 45 ditambah 5, 50. Sehingga frekuensinya atau N-nya di sini adalah 50. Pertanyaannya adalah yang pertama tentukan kuartil tengah Q2. Tadi Q2 itu nilainya sama dengan median ya. Desil ke-8 dan persentil ke-10. Untuk soal pertama menentukan kuartil 2. Di sini tabelnya sudah dilengkapi, ada kelas, frekuensi, dan di sini dilengkapi dengan frekuensi kumulatif ya. Untuk kelas kedua, frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua adalah 3. Kelas ketiga, frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 10. Dari mana 10? 3 ditambah 7. Sampai seterusnya. Kemudian rumus kuartil itu apa? Nah, tadi kan butuh TB, butuh N, butuh frekuensi kumulatif, butuh frekuensi kelas, dan panjang kelas. Sebelum kita menentukan komponen dari rumus ini, kita tentukan dulu letak kelas kuartilnya. Oh iya, di sini kenapa Q2, lalu 2/4, Q2, di sini juga Q2, karena yang ditanyakan adalah kuartil kedua. Kita tentukan letak kuartil kedua, karena yang ditanyakan kuartil kedua, maka menentukannya dengan cara 2/4. 2 di sini karena kuartil 2, sedangkan 4, definisi dari kuartil tadi membagi 4 bagian yang sama, kemudian 50 di sini dari N tadi. 2/4 dikali 50, setengah dikali 50 sama dengan 25. Nilai data ke-25. Data ke-25 ada di kelas mana? Di sini kelas pertama tidak mungkin. 3 ditambah 7, 10. 10 ditambah 8, 18. Belum ya. 18 ditambah 12, 30. Oh, ternyata kelasnya ada di kelas 50 sampai 59. Atau kalian perhatikan dari frekuensi kumulatifnya nih ya. Di sini kan masih 18. Nah, di sini 30, berarti data ke-25 sudah ada di sini. Ada di kelas yang dilingkari warna merah. Setelah kita tahu letak kelasnya, kita tentukan yang pertama tepi bawah. Masih ingat ya cara menentukan tepi bawah? Batas bawah dikurangi 0,5. 50 dikurangi 0,5, 49,5. Kemudian frekuensi kelas, frekuensi kumulatif sebelum ini ya, sebelum kelas kuartil. Karena kelas kuartilnya terletak di kelas keempat, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 18. 18 ini dari mana? 3 ditambah 7 ditambah 8. Kemudian frekuensi kelas kuartil, ini ya, 12. Kemudian panjang kelas, masih ingat cara menentukan panjang kelas 50 sampai 59, kalau kita cacah itu ada 10 ya. Atau cara lain adalah 59 dikurangi 50 ditambah 1. Hasilnya 10. Setelah kita tahu komponen yang kita butuhkan, kita substitusikan ke rumus tadi. Sehingga diperoleh 49,5 ditambah 25 dikurangi 18 per 12 dikali 10. Diperoleh hasil 49,5 ditambah 5,8. 5,8 di sini didapat dari 25 dikurangi 18, hasilnya 7. 7 dikali 10, 70. 70 dikali 12, 70 dibagi 12, hasilnya 5,8. Hasil akhir 55,3. Kita cek apakah 55,3 berada di kelas ini. Ya, sehingga
hasil yang kita peroleh nilai kuartil 2 adalah 55,3. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Kemudian untuk soal yang B menentukan desil ke-8. Kita tentukan apa yang harus kita cari di rumus. Di sini sudah diubah desil ke-8, TB sama dengan 8/10, karena rumus desil ya, per 10, 8 di sini dari desil ke-8, dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Karena yang ditanyakan desil ke-8, sehingga cara menentukan letak kelasnya adalah 8/10 dikali 50. 50 dibagi 10, hasilnya 5. 8 dikali 5, 40. Kita mencari letak data ke-40. Kalau kita perhatikan frekuensi kumulatifnya, di sini masih 39 ya, berarti data ke-40 terletak di kelas ke-6. Terletak di kelas 70 sampai 79 yang dilingkari warna oranye ya. Pertama kita tentukan TB. Kalau batas bawahnya 70 maka TB-nya 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Karena kelas desilnya di kelas ke-6 maka frekuensi kumulatifnya adalah ini 39. Kemudian frekuensi kelas desil. Ini ya 6. Panjang kelas tadi sama dengan soal A 10. Kita substitusi apa yang sudah kita peroleh di sini. Diperoleh 69,5 ditambah 40 dikurangi 39/6 dikali 10. Sama dengan 69,5, kemudian 40 dikurangi 39, 1 dikali 10, 10/6 hasilnya adalah 1,67. Kita jumlahkan 71,17, apakah nilai ini berada di kelas 70 sampai 79? Jawabannya ya. Sehingga desil ke-8 adalah 71,17. Lanjut pertanyaan C, menentukan persentil ke-10. Di persentil ini rumusnya per 100, 10 di sini karena yang ditanyakan persentil 10. Kita menentukan letak kelasnya, karena persentil ke-10 maka cara menentukan letaknya 10/100 dikali 50. 100 ini dari definisi persentil tadi. 10 dikali 50, 500 dibagi 100 hasilnya 5. Nilai data kelima. Data kelima itu ada di kelas, ini ya, kelas kedua, 30 sampai 39. Kita tentukan TB-nya 30 dikurangi 0,5, 29,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 3 ya. Kemudian frekuensi kelas adalah 7, ditandai oleh panah berwarna hijau. Panjang kelas sama dengan A dan B yakni 10. Kita substitusi ke rumus 29,5 ditambah 5 dikurangi 3/7 dikali 10. 5 ini dari ini 10/100 N ya, 10/100 dikali 50. 5 dikurangi 3, 2. 2 dikali 10, 20. 20 dibagi 7 hasilnya 2,86. 29,5 ditambah 2,86 hasilnya 32,36. Nah, nilai ini berada di selang interval 30 sampai 39, sehingga diperoleh nilai persentil ke-10 adalah 32,36. Semoga contoh A, B, dan C mudah untuk kalian pahami, karena sekilas cara mengerjakan soal tadi dari A sampai C itu mirip dengan cara mengerjakan median, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini coba kita cek bersama, ada contoh 2 soal tentang kuartil dan desil. Coba kita hitung bersama. Nomor 1, hasil penimbangan berat mangga sebagai berikut.
dalam satuan gram. Nilai kuartil atas data tersebut adalah, untuk kuartil atas berarti itu yang ditanyakan adalah kuartil ketiga ya. Sebelum kita menentukan ini anggota dari elemen yang ada di rumus, kita tentukan dulu letak kelas kuartilnya. Kita tentukan N itu kan jumlah frekuensi, 5 ditambah 7, 12, tambah 12, 24, 24 ditambah 10, 34, 34 ditambah 6 hasilnya 40. 40, sehingga letak kelas Q3 adalah, karena yang ditanyakan Q3 sehingga cara menentukannya adalah 3/4. 4 itu dari definisi kuartil dikali N, atau sama dengan 3/4 dikali 40, sama dengan 40 dibagi 4 kan 10, 3 dikali 10, 30. Arti dari 30 di sini adalah data ke-30. Data ke-30 terletak di kelas mana? Nah, kita coba cek. 5 ditambah 7 tadi 12, 12 ditambah 12, 24, 24 ditambah 10 itu 34. Jadi terletak di kelas 301 sampai 350. Kalau kita sudah tahu letak kelasnya, kita dengan mudah dapat menentukan tepi bawah, frekuensi kumulatif atau frekuensi kelas. Coba kita substitusi ke rumus ini Q3 ya, sehingga di sini semuanya diubah menjadi 3. TB-nya berapa? Kalau 301 diperoleh TB 301 dikurangi 0,5 sehingga diperoleh nilai 300,5. 3/4 N. 3/4 N tadi diperoleh ini ya, 30. 30 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Karena kelasnya ini, maka frekuensi kumulatifnya adalah sebelum kelas tersebut FK-nya 5 ditambah 7, 12. 12 ditambah 12 adalah 24. 24. Sedangkan untuk frekuensi kelas Q3 di sini dapat dilihat adalah 10. Hasilnya adalah 10. Kemudian panjang kelas dari 300 sampai 301 sampai 350 dengan sangat mudah kita peroleh panjang kelasnya adalah 50. Kita hitung hasilnya 300,5 ditambah 30 dikurangi 24 hasilnya 6. 50 dibagi 10, 5. 6 dikali 5 hasilnya 30. Sehingga 300,5 ditambah 30 adalah 330,5. Selesai ya. Kita cek di jawaban apakah ada. Oh, ternyata ini ya jawabannya. Jawabannya adalah D. Kira-kira bisa difahami? Insya Allah bisa. Kemudian lanjut ke soal kedua. Di sini ada data tentang penggunaan benda elektronik. Oh, ini kenapa menjadi mangga? Bu Ana rubah saja ya. Data. Untuk kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Yang ditanyakan desil keempat. Desil keempat, di sini desil rumusnya sudah tertera di bagian bawah. Apa yang perlu kita tentukan terlebih dahulu? Yang pertama adalah N atau banyak data. Banyak data di sini dapat dilihat 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 8, 13 ditambah 10, 23 ditambah 9, 32, 38, 40. Kebetulan sama ya dengan yang tadi. Datanya adalah 40. Letak desil keempat. Karena yang ditanyakan desil keempat, maka 4 per desil itu membagi 10 kan.
4/10 dikali N, atau sama dengan 4/10 dikali 40, sama dengan 16. 16 di sini maksudnya adalah data ke-16. Data ke-16 terletak di kelas mana? Kalau kita perhatikan tabelnya, di sini 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 8, 13. 13 ditambah 10, sudah 23 ya, sehingga dapat disimpulkan letak data ke-16 ada di kelas 26 sampai 30. Kalau sudah tahu letak kelasnya, kita cari apa yang dibutuhkan di rumus. Untuk TB berapa TB-nya? TB di sini 26 dikurangi 0,5 sehingga diperoleh 25,5. Untuk 4/10N tadi 4/10N di sini sudah dicari ya, hasilnya adalah 16. Kita substitusi di sini 16. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, karena kelas desil ada di sini, maka frekuensi kumulatifnya adalah 1 ditambah 4, 5 ditambah 8, 13. Kemudian frekuensi kelas desil, frekuensinya adalah 10. Panjang kelasnya dari 26 sampai 30, 26, 27, 28, 29, 30. Panjang kelasnya adalah 5. Kita hitung, diperoleh 25,5 ditambah 16 dikurangi 13, 3 ya. 5, 10 ini 5/10 kalau disederhanakan 2 ya bagian penyebutnya, sehingga tadi diperoleh 3/2. Sama dengan 25,5 ditambah 1,5. Atau hasil akhirnya sama dengan 25,5 ditambah 1,5 adalah 27. Adakah jawabannya? Oh, ternyata ada ya yang E. Bisa dipahami? Semoga bisa. Nah, demikianlah contoh menentukan ukuran letak data pada data berkelompok. Dari contoh soal sebelumnya ada 3 soal ya. Ini kemudian tadi ada 2 soal. Bu Ana harap kalian bisa memahaminya. Jika belum paham bisa berdiskusi dengan teman yang sudah paham. Kemudian untuk tugas di sini ada data berat mangga. Yang ditanyakan adalah tentukan kuartil 1 atau kuartil bawah, desil ke-4 dan persentil ke-20. Karena tadi desil ke-4 sudah ada contohnya ya, Bu Ana ganti saja. Yang ditanyakan desil itu kan sampai 9 ya. Bu Ana ganti saja ini desil 9. Ingat ya, yang ditanyakan kuartil 1, desil 9, dan persentil ke-20. Kalian ini perhatikan tabelnya. Nah, untuk menentukan ini semua kalian harus tahu letak datanya atau letak kelasnya ada di mana. Yang jelas pertama kalian harus menentukan banyak frekuensinya dulu. 1 ditambah 4, 5, 13, 23, 32. Kebetulan N-nya di sini sama dengan soal sebelumnya, yakni 40. Menentukan letak kelasnya Q1, karena Q1 pasti nanti ini adalah 1/4 N. 1/4 N di sini jadinya 1/4 dikali 40, 10 ya. Letak data ke-10 ada di mana kira-kira? 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 8, 13. Nah, pasti kuartil 1 itu ada di sini ya.
di kelas 21 sampai 25. Kemudian desil ke-9. Desil ke-9 di sini berarti nanti menjadi 9 per 10N. Maaf ya tulisannya jelek. 9 per 10N karena N-nya 40 dibagi 10 itu 4. 9 dikali 4 hasilnya 36. Kita cari letak data ke-36. Desil nih ya. Desil ke-9, 1 ditambah 4, 5 ditambah 8, 13 ditambah 10, 23 ditambah 9, 32 ditambah 6, 38. Nanti untuk desil ke-9 ada di sini 36 sampai 40. Kemudian persentil ke-20. Persentil ke-20 di sini pasti nanti cara menentukannya adalah 20 per 100N. 20 per 100N. 20 dikali 40 itu 800. 800 dibagi 100 hasilnya 8. Letak data ke-8. Persentil 20. 1 ditambah 4 masih 5. Belum sampai 8 ya. 5 ditambah 8, 13. Oh, kebetulan letaknya sama. Ada di sini juga. Di kelas 21 sampai 25. Bisa ya, insya Allah bisalah. Pertanyaannya cuma ada 3. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Ana dapat kalian pahami dengan baik. Bu Ana juga mohon maaf atas semua kekurangan dan keterbatasan. Juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian dan semangat kalian yang masih terus belajar walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu kita manfaat dan barokah, dan tentunya kita berdoa semoga keadaan segera membaik sehingga kita dapat belajar bersama kembali di sekolah. Berdoa dimulai. Selesai, Bu Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.